Oke, selanjutnya di sini pertanyaannya, perhatikan pernyataan berikut. Sudut A sama dengan 125 derajat terletak di kuadran 2. Sudut B sama dengan 215 derajat terletak di kuadran 2. Sudut C sama dengan negatif 100 derajat terletak di kuadran 3. 4. Sudut D sama dengan negatif 30 derajat terletak di kuadran 1. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh, kita cari pernyataan yang benar dengan melihat gambar lingkaran atau satu putaran ini dengan kuadran-kuadrannya, ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau tandanya positif ya pada sudut, maka berputar berlawan arah jarum jam atau muternya ke sini nih. Jadi 0, kemudian 10 derajat, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai di sini 90 ya. Jadi muternya berlawanan arah jarum jam kalau nilainya positif. Nah, sedangkan kalau nilainya negatif, ya, atau kalau tanda negatif pada sudut, ya, seperti pernyataan 3 dan 4, nah ini berputar searah jarum jam, jadi muternya tuh ke sini, nih, ya, searah jarum jam, ya. Jarum jam kan muternya dari sini nih, ya, dari sini kan. Kalau jarum jam kan 12-nya di sini ya. Nah, kalau ini mulainya kan 0 mah tetap di sini ya. 0 mah tetap di sini, di sumbu X, 0, tapi muternya ke bawah. Tapi kalau berlawanan, itu muternya ke atas. Nah, kalau yang berlawanan ini yang bernilai positif. Kalau ke bawah, ya, walaupun searah, ini menghasilkan tanda negatif, ya. Jadi, negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40, negatif 50, 60, 70, sampai negatif 90 di sini. Ya. Oke, kita yang positif dulu. Berarti di sini 90. Nah, kemudian di sini 180 kalau positif. Kemudian di sini 270 kalau yang positif. Berarti di sini 360 kalau yang positif. Lalu gimana kalau yang negatif? Nah, yang negatifnya kan mulai dari sini ya. Nih, mulai searah jarum jam. Berarti di sini negatif 90. Negatif 90-nya di sini. Kemudian di sini ada negatif 180. 180 tapi negatif. Kemudian di sini ada negatif 270. Nah, dan di sini ada negatif 360. Nah, letak kuadrannya sama enggak? Sama ya, walaupun sudut arahnya berputar-putar di sini ya. Satu ke atas, satu ke bawah. Ke atas kalau positif, ke bawah kalau negatif. Ini tempat atau alamat kuadrannya mah sama. Tetap nggak berubah. Jadi di sini tetap 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Kemudian yang positifnya sama. Di sini semua positif. Di sini di kuadran kedua sin dan kosekan yang positif. Kemudian di kuadran ketiga tangan dan kotangan yang positif. Di kuadran keempat itu yang positif cos dan sekan. Itu tetap sama. Ibaratkan rumah ya. Ibaratkan rumah alamatnya masih sama. Ya. Ibaratkan rumah ini nih ya. Rumah, denah rumah ini. Rumahnya mah sama di situ-situ aja. Ya, cuma kita beda aja, beda. Satu muternya ke sana, satu muternya ke sini. Penghuninya juga sama. Oke. Ya, kita cek satu persatu. Di sini sudut A sama dengan 125 derajat terletak di kuadran 2. Benar nggak? Nih, positif ya. Jadi lihat yang coklat. 125. Benar nggak di sini? Di sini 90, di sini 180. 125 itu antara 90 dan 180. Berarti betul.
Oke. Kemudian sudut B sama dengan 215 derajat, terletak di kuadran 2. Enggak, karena 215 ada di kuadran ke-3. Salah. Lalu sudut C sama dengan negatif 100 derajat, terletak di kuadran 3. 100. Di sini tadi negatif 90. Bener nggak 100 di sini? Negatif 100. Oke, betul ya. Di sini negatif 100. Nah, kemudian sudut D sama dengan negatif 30 derajat, terletak di kuadran 1. Negatif 30 berarti di mana harusnya? Antara 0 sampai negatif 90 kan harusnya di kuadran keempat ya. Tapi di sini kuadran 1, jadi salah. Jadi yang tepat itu pernyataan 1 dan 3. Dijawab yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Nilai dari sin B adalah, nah kita fokus ke sin B ya, ini sudut B. Fokus ke sudut B. Nah, sin itu perbandingan apa dan apa ya? Oke. Ya, perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Depan dibagi miring. Nah, sebetulnya kita gampang menentukan sisi miring ya. Yang paling mencong aja nih. Ini namanya sisi miring. Ini sisi miring. Lalu kalau sisi depannya di mana? Ini sisi depan. Depan dari sudut B. Kita lihat posisinya dari B. Ini ngadep depannya ke sini ya. Depan. Nah, jadi berapa nilainya nih? Sisi depan nilainya ini sebesar 6. Miringnya udah tahu belum ya? 8, 6 berarti sini berapa ya? Oh, belum. Oke, kita cari tahu dulu sisi miringnya. Pakai rumus Pitagoras. Miring sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya, angkanya juga masih sama. Kalau kalian masih ingat, udah jelas. Hasilnya berapa? Iya. Tuh, hasilnya 10. Lalu sisi sampingnya mana? Ya, miring di sini depan ya, berarti satu lagi ini ya sisi samping. Depannya 6. 6 dikuadratkan. Ditambah sisi samping 8 dikuadratkan. Di sisi miring sama dengan di sini akar dari 6 dikuadratkan 36 ditambah 8 dikuadratkan, oke, 64. Oke. Jadi di sini 36 ditambah 64, 100 ya. Akar 110. Nah, balik lagi ke sini setelah dapat sisi miring. Berarti 6/10. Sudah sederhana belum? Belum. Oke, kita sederhanakan dengan membagi berapaan ya? Oke, bagi 2-an dulu aja. Bisa kan ya? 6 dibagi 2, hasilnya 3. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi jawabannya 3/5. Jangan dibalik ya, walaupun angkanya sama 3 dan 5, ini juga ada 5 dan 3. Tapi beda, maunya 3/5, bukan 5/3. Oke. Oke, lanjut ya. Perhatikan gambar berikut, di sini udah ada angkanya. Sisi miringnya 2. Kita namain dulu nih ya. Udah jelas ya, miring itu paling kelihatan ya, yang paling mencong. Miring, langsung namain sama kalian. Nah, dari A ini lihat ke depan. Ada angka 2. Nah, maka tulis depannya di sini. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya sisi samping. Karena letaknya di samping dari A. Ya, oke, kita fokus ke A. Karena di sini juga pilihan jawabannya
itu A semua ya, sin A, cos A, tan A. Lalu gimana ya? Oke, ini yang diminta apa? Pernyataan berikut yang benar. Kita cek satu persatu. Ya, cek satu persatu. Mau nggak mau ya, kalau pertanyaannya model kayak gini harus cek yang benar mana, kan kita nggak tahu. Nah, yang benar yang dijawab. Oke, kita cek yang pertama, sin A. Sin itu, sin A. Masih ingat apa banding apa sin? Oke. Sin A itu berarti sisi depan bagi sisi miring. Atau kalau kalian mau lebih ringkas lagi, demi atau DM. Depan dan miring, DM. Nah, demi. Depan mana? Depannya 2. Ya, depannya 2. Berarti 2 dibagi dengan sisi miringnya 3. 2/3. Benar nggak? Salah. Bukan. 1/3 kali 5. Udahlah, nggak usah. Kalau udah beda tuh ya. Nggak usah. Nanti bakalan jadi kayak gini. Enggak. Udah beda, ya udah. Jangan dipilih. Ini 3/2. Beda. Walaupun sama. Ada 2, ada 3. Tapi dibalik. Jangan dipilih lagi. Ya. Karena beda. 1/2 berbeda dengan 2/1. Oke. Lalu apalagi ada perbandingan cos. Cos apa? Cos A. Cos A ini, cos itu perbandingan sisi samping dan sisi miring. Sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya ini sebesar akar 5. Akar 5 per sisi miringnya 3. Nah, kita sederhanakan di sini ada angka berapa ya? Oke, ada angka 1 ya. Jadi boleh 1/3 akar 5-nya dipisah. Akar 5. Nah, sama nggak nih? 1/3 akar 5? Iya sama. Jadi jawabannya yang C.